Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Jumat 27 Januari 2023. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 26 sampai dengan ayat 34. Iman tumbuh karena kita menanggapi sapaan Tuhan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, iman adalah anugerah, bukan usaha manusia. Ya. Allah yang mewahyukan diri kepada kita manusia, maka kita manusia menanggapi sapaan Tuhan. Itulah iman. Tentu di dalamnya ada percaya, ya. Karena kita percaya maka kita menanggapi. Karena kita menanggapi, maka rahmat Allah, Roh Allah itu bekerja dalam diri kita sehingga iman kita semakin tumbuh berkembang, semakin bersatu dengan Kristus, semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita dimampukan untuk menjadi saksi. Iman juga perlu kerjasama dengan rahmat Allah agar bisa tumbuh ya dalam Kristus. Ketika kita hanya mengandalkan diri kita, maka kita tidak tumbuh dalam iman, karena kita hanya mengandalkan kekuasaan atau kekuatan diri kita. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan Allah, walaupun kita sadar bahwa dalam diri kita juga mempunyai kekuatan, tetapi kita satukan dengan kekuatan Allah, maka disitulah iman semakin hari semakin tumbuh. Dari saat ke saat kita semakin kuat, semakin tangguh di dalam beriman. Dan itu teruji biasanya ketika kita mengalami hambatan-hambatan, kesukaran-kesukaran hidup, kita mengalami goncangan-goncangan. Nah, betulkah iman kita tumbuh? Di situ teruji. Ketika kita bertahan, maka disitulah sebetulnya iman kita kuat, iman kita tangguh. Ketika iman kita kuat dan iman kita tangguh, maka itu pertanda bahwa iman kita tumbuh di dalam Kristus, bukan di dalam diri, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hanya kekuatan Allah. Karena rahmat Allah, maka iman kita itu tumbuh. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, ketika iman kita tumbuh, maka iman kita berbuah. Dan buahnya kasih itu di dalam kehidupan kita itu nyata. Ya. Kita semakin tergerak oleh belas kasih, seperti Yesus juga tergerak hatinya oleh belas kasih, oleh berbagai macam situasi-situasi, keadaan orang-orang di sekitar kita. Dan iman itu tumbuh juga karena berkat doa-doa kita, kesatuan kita, relasi kita, komunikasi dengan Allah. Lalu kemudian juga dengan sakramen-sakramen yang kita terima, utamanya sakramen Ekaristi. Ketika kita menyambut tubuh Kristus, disitulah sebetulnya Kristus tinggal dalam diri kita yang memberikan kesuburan pertumbuhan iman kita. Maka merayakan sakramen, terutama sakramen Ekaristi, menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh mendapatkan siraman rohani, mendapatkan kekuatan dari Allah sendiri. Selain itu juga dari sabda Allah, ya, dari sabda Allah. Apakah kita setiap hari membaca kitab suci? Nah, itu pertanyaan bagi kita, ya, renungan bagi kita. Kitab suci yang kita baca itu juga merupakan roh Allah, gerakan Allah yang bekerja dalam diri kita. Tentu membaca kitab suci berbeda dengan membaca buku bacaan, komik, atau buku cerita. Membaca kitab suci memerlukan persiapan batin kita, ya, dengan menyiapkan batin kita, menyiapkan pikiran kita, maka kita membaca kitab suci. Maka disitulah kita menemukan rahmat yang berlimpah ruah. Kita selalu mendapatkan inspirasi baru, ya, untuk bergerak di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita, dan disitulah kita diajak untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu melalui sabda-sabda Tuhan yang kita dengarkan. Demikian juga, kita juga perlu mengadakan renungan pribadi dalam diri kita. Ya, dalam setiap hari barang 5-10 menit kita mengadakan renungan dengan kitab suci yang kita baca, lalu kita hadapkan atau kita tatapkan pada diri kita. Selain itu juga refleksi, ya, melihat
apa yang kita buat sepanjang hari yang sudah kita jalankan, sehingga dengan demikian relasi kita itu semakin mendalam kepada Allah dan juga kepada manusia. Sahabat Lantar Sabda yang terkasih, oleh karena itu marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar iman kita itu tumbuh, berkembang. Maka kita juga perlu semakin rajin berbuat baik, kita semakin rajin untuk mendengarkan sabda Tuhan, kita rajin juga untuk menyambut tubuh Kristus, sehingga dengan demikian kita semakin kokoh kuat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah badai kehidupan kita, di tengah-tengah goncangan-goncangan hidup. Maka marilah kita bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan agar kita memperoleh berkat melimpah, berkat keselamatan bagi diri kita, keluarga, dan orang-orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati.